بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Guru ya yang kita ambil ilmunya ada beberapa sifat ya. Yang paling besar ada dua. Yang pertama adalah dia mumpuni dalam ilmu tersebut. Misalnya Al-Ustadz Fulan doktor akidah. Ya udah kita belajar dengan detail ilmu akidah kepadanya. Ya. Misalnya dia enggak jago misalnya ilmu ya maksudnya dia enggak terlalu menguasai gitu. Ilmu tentang warisan misalnya. Ya udah kita cari yang ahli tentang warisan. Jadi mumpuni, itu sifat yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, dia layak memang sebagai guru. Sudah kita singgung sebelumnya, ya. Kesolihannya dilihat, dia soleh enggak, atau dia ahli maksiat enggak, atau dia orang-orang fajir enggak, orang-orang fasik enggak. Ya. Jadi enggak sembarangan. Oleh karenanya kalau kita milih guru di YouTube itu hati-hati, ya. Nah, sekarang kan gurunya YouTube nih, ya, tidak masalah. Tapi poinnya harus diperhatikan, ya. Ustadz yang menyampaikan itu soleh ndak, ya. Kalau kita tahu kesehariannya, kita kenal, nggak, meskipun tidak kenal, kita ya secara garis besar tahulah, ya. Nah kemudian yang kedua, pengetahuannya terhadap cara-cara mengajar sehingga dia bisa memberikan pengajaran yang tepat bagi murid, ya. Metode manhaj dalam mengajar dia tahu, ya. Jadi itu tadi sifat, ya, guru yang harus kita perhatikan. Mumpuni, dia memang betul-betul ahli ilmu, ya, bukan ahli dongeng, bukan ahli pengantar tidur, bukan, benar-benar ahli ilmu, ya. Belajarnya jelas, ya, portofolionya jelas, ya. Jadi ilmu itu diambil dari orang-orang yang jelas. Ingat, tidak masalah antum, bukan aib ya. Antum tanya, antum belajar di mana ya Ustadz? Tidak aib. Tapi dengan pertanyaan ini jangan ditanyakan di majelis, ya, ketika berduaan dengan Ustadz atau di Japri. Afwan ya Ustadz, dengan uslub yang baik. Misalnya kita baru Ustadz baru, misalnya Ana kan baru di sini. Antum tanya tidak masalah gitu. Tapi jangan nanya teriak-teriak gini, Ustadz, antum belajar di mana? Jangan. Ada adabnya. Ya misalnya saya duduk di sini, ya, antum tanya. Itu tidak masalah, ya. Dan itu Ustadz tidak boleh alergi seperti itu. Ketika ditanya di mana belajarnya, kenapa alergi? Tinggal jelaskan saya belajar di sini, beres, selesai. Ya, guru saya ini, selesai. Nah, antum harus tanya itu, ya. Ya minimal panitia mewakili. Misalnya kalau mau ngundang itu, jangan sembarangan ngundang orang. Ya, ini panitia kajian ini, jangan sembarangan. Ditanya dulu. Minimal ditanyakan kepada ustadz setempatnya dulu. Ustadz kenal Ustadz Fulan enggak? Kita mau ngundang nih. Jangan nanya sekedar banyak jamaahnya, nanti bisa ini laris, ini pokoknya ini jualan bukan dakwah. Ya. Pokoknya laris, pokoknya akeh jamaah ini dakwah ya. Menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan masalah laris enggak laris, ya. Ini yang harus kita perhatikan. Mumpuni, kemudian yang kedua layak sebagai guru. Ya, dilihat dari kesolehannya. Soleh ini mencakup segala hal. Akidah, manhajnya harus benar. Ya, ini poin yang penting ini. Tidak boleh sembarang kita milih guru, ya ikhwah. Bukan berarti kita ini membatasi untuk berendah. Kalau selama dia siapapun, tidak ada channel tertentu, tidak ada radio tertentu, lembaga tertentu, patokannya kita adalah akidah, ya ikhwah. Akidahnya benar, manhajnya benar, mumpuni, layak, soleh, akhlaknya baik, ambil ilmunya. Tidak ada kita tunjuk fulan, tidak. Dakwah kita bukan seperti itu, ya. Bukan dakwah hizbiyah yang mengacu pada person-person tertentu, tidak. Atau radio-radio tertentu, atau lembaga-lembaga tertentu, atau organisasi-organisasi tertentu, tidak. Ya, tidak. Dakwah kita adalah dakwah yang mengedepankan ilmu, ya. Itu poin yang harus kita catat. يا الله من طالب علم خرج من أجل أن يقرأ القرآن يحفظ القرآن بأمة محمد صلى الله عليه وسلم.